Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Hairunisa, absen 17 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi agama Islam mengenai menyembah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Alam raya dan seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya yang bernama manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, dan tak seorang pun mampu menghitungnya, meskipun menggunakan alat hitung tercanggih. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Meskipun begitu banyak karunia diberikan untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui karunia tersebut. Padahal, andai saja semua manusia sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai harganya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cuma-cuma. Dari semua anugerah itu, Allah hanya meminta manusia agar berterima kasih kepadanya dengan cara menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan apapun. Satu hal yang harus dipahami oleh manusia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembahnya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatannya tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekafirannya tidak akan mengurangi keagungannya. Kewajiban untuk ibadah itu justru untuk kepentingan manusia itu sendiri. Bagi yang sadar dan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan surga bagi mereka, dan bagi yang mengingkari nikmatnya, Dia juga telah menyiapkan neraka sebagai konsekuensi perbuatannya di dunia. Bersyukur atau kufur itu pilihan. Apapun pilihan kalian, akibatnya akan kembali kepada kalian juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun nadim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamatu ummuhu wahnan ala wahni wa sallallahu fi amaini anishkurli walidayka inayal masyir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat 13-14. Si pokok yang terkandung dalam Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 adalah yang pertama, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Dan yang keempat, perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Kaitan antara beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama, syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Yang kedua, ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syukur dapat ditunjukkan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang keempat,
Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau setidaknya sama baiknya. Yang terakhir, bersyukur kepada Allah perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan syukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ibadah. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah atau seruan atau ajakan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dan saling menasihati untuk berbuat hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. Hal itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya yang berbunyi, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 di atas. Bersyukur memang kata yang sangat mudah diucapkan, namun nyatanya sangat sulit dilakukan. Mengapa demikian? Karena masih ada dari kita yang memandang seseorang itu hanya dari atas, baik dari segi fisik, harta, benda, dan lain-lain. Oleh karena itu, mulailah timbulkan rasa syukur di hati kita oleh apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan begitu, kita akan mendapatkan keberkahan rizki, ketenangan batin, kedamaian hati, dijauhkan dari penyakit hati, dan dapat terhindar dari siksa api neraka. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.